Halo semuanya, jadi dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan post di dalam halaman Page Builder Elementor. Jadi yang pertama, di awal teman-teman juga harus memiliki postnya dulu ya, sebelum ingin menginput di halaman Page Builder Elementor. Contohnya kalau di sini kan saya sudah memiliki banyak ya, beberapa post-post yang memang sudah rutin saya input dan saya muat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama teman-teman langsung masuk ya di halaman blog terkait. Kalau dalam hal ini saya sudah open new tab ya di edit blog with Elementor. Nah, ya, jadi seperti ini tampilannya. Ini kan tampilan ketika post kita itu sudah dimuat dalam Page Builder Elementor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita ingin memuat post kita di dalam halaman Page Builder? Seperti itu kan. Oke, kita langsung mulai aja tutorialnya ya. Ini kita coba close dulu teman-teman ya. Kita delete section. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa untuk menambahkan section baru ya. Klik add section. Kemudian pilih ya untuk sectionnya itu yang satu saja strukturnya. Setelah sudah diklik, kemudian kan ada muncul nih satu. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah teman-teman klik di bagian sini, kemudian teman-teman cari post. Ya, post. Nah, maka secara otomatis teman-teman nanti bisa langsung dipindahkan nih yang ini. Post ke sini. Ditempel langsung. Nah, maka postnya itu akan muncul ya. Ini juga teman-teman bisa ubah skinnya. Mau pakai yang cards, kemudian juga ya tampilan seperti ini. Misalnya mau di yang full content, maka tampilannya akan seperti ini kalau full content. Nah, tapi kalau full content kurang optimal ya. Jadi kalau saran saya akan lebih baik menggunakan yang cards sih. Ini skin yang paling oke kalau menurut saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk memuat post ke dalam halaman Page Builder Elementor kita. Dengan syarat apa? Teman-teman sudah memiliki beberapa post-post ya. Yang minimal itu akan lebih optimal itu 3 sampai dengan 6 post. Sehingga pada saat teman-teman menginput ya, menginput post ke dalam Page Builder Elementor di halaman terkait kita yang sudah kita ingin muat, yaitu halaman blog, maka akan muncul itu post per page-nya itu 6. Kalau di sini saya inputnya 6. Tapi kalau misalnya teman-teman mau input 3 juga bisa ya. Contohnya misalnya 3 nih. Nah, maka yang akan muncul itu hanya ada 3 post dalam satu halaman ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah untuk editable seperti apa? Kita tinggal klik ini ya. Kemudian image size-nya bisa kita atur nih. Misalnya kayak oke medium large aja deh. Kemudian image rasionya juga bisa kita atur nih, misalnya agar terlihat lebih jelas ya foto kita. Nah, itu bisa kita atur. Kemudian untuk di bagian judulnya, title-nya, kemudian juga deskripsinya itu bisa kita atur di menu style ya. Sebagai contoh nih ya, kita mau ubah dulu deh di bagian title-nya. Berarti kita klik di konten. Kemudian di title-nya kita bisa ubah nih warnanya apa. Oke, warnanya hitam. Nah, langsung dia keluar hitam semua. Kemudian untuk di metanya, kita tipografinya kita misalnya mau ubah ya. Kita misalnya mau ubah tipografinya menjadi bukan Poppins, tapi misalnya Arial. Nah, Arial. Oke, teman-teman. Ya. Jadi itulah bagaimana cara untuk mengubah tulisan ya jenis font pada bagian post yang sudah kita input di page builder halaman blog kita seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ubah nih di bagian excerptnya ya. Excerptnya tipografi kita ubah juga nih, misalnya kita ubah jangan Poppins tapi menggunakan Arial. Itu juga bisa. Nah, seperti itu. Kita ubah menjadi Arial tuh itu bisa juga. Tapi kalau saya sebenarnya lebih jujur suka yang Poppins karena lebih unik ya gitu ya untuk tulisannya ya. Ini juga untuk metanya kita ubah juga deh di Poppins ya.
Oke, di sini sudah ya. Kita klik. Kemudian ya di bagian settingan di sininya apa yang mau kita tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan, kita mau hilangkan excerptnya, ya udah berarti hanya judulnya aja. Terus ini kita mau tampilkan untuk details sedikit ya, ya sudah ini juga bisa. Ini bisa kita atur juga nih, kita mau seberapa panjang untuk deskripsi dari artikel yang kita sudah tulis. Misalnya kita mau 15 aja deh biar nggak terlalu panjang, itu juga bisa. Nah, maka akan seperti ini tampilannya tuh 15 ya, tapi akan lebih optimal di 25 teman-teman, sesuai dengan default daripada settingan postnya. Nah kemudian untuk show image, ya udah kita tinggal di bagian sini kita klik no, maka secara otomatis gambarnya akan hilang image-nya ya, seperti itu teman-teman. Nah ini bisa kita munculkan lagi image-nya ya teman-teman. Kemudian juga mensorry-nya bisa kita tampilkan seperti itu ya. Kalau mensorry itu dia mengikuti daripada ini ya, apa namanya, size image kita, tapi akan lebih baik kalau misalnya mensorry-nya ini kita off-kan aja, maka dia akan secara otomatis lurus ya tampilan image-nya seperti itu. Kemudian read more-nya misalnya kita mau hilangkan, bisa di sini bagian sini kita hilangkan ya read more-nya, tapi ini akan lebih baik kita munculkan aja teman-teman ya. Kemudian di bagian badge-nya kita mau hilangkan juga misalnya, bisa juga. Maka tidak ada untuk kategori ya, tidak ada kategori daripada tulisan yang kita sudah input di post yang sudah kita tempel di halaman page builder blog kita ya. Jadi seperti itu teman-teman, tutorial untuk bagaimana cara menambahkan post pada halaman blog Elementor kita atau page builder kita seperti itu. Nah, agar lebih simpel ketika teman-teman mau menuliskan post di website teman-teman ya, ini kan diklik edit ya. Nah, tampilannya akan lebih mudah dengan ada di bagian atas itu judul dan di bawah itu ada add media ya. Itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan yang namanya plugin Classic Editor. Jadi teman-teman juga harus menginstal nih plugin Classic Editor dulu, sehingga nanti tampilannya akan sesimpel ini begitu ya. Dari mulai judulnya sudah langsung terlihat, kemudian sama media tulisan artikelnya yang ingin kita muat juga ini langsung terlihat di sini seperti itu ya. Oke, kalau misalnya nggak pakai Classic Editor, maka nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita coba ya, kita coba diaktif dulu Classic Editornya. Karena saya menggunakan Classic Editor untuk mempermudah pada saat saya melakukan penulisan post seperti itu. Ini Classic Editornya saya coba diaktif. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Untuk di bagian postnya. Ya. Kita coba klik. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kan kelihatannya terlalu rumit ya teman-teman ya, tidak sesimpel tadi. Kalau misalnya kita aktifkan Classic Editor kan, maka menu pada dashboard website kita juga akan terlihat di sebelah kiri gitu ya. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman itu menginstal dulu plugin Classic Editor untuk mempermudah pada saat teman-teman melakukan post di website teman-teman seperti itu. Nah ini pluginnya saya aktifkan kembali ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, tutorial bagaimana melakukan post ya, post ke halaman Elementor kita gitu ya. Sehingga website kita itu lebih terlihat profesional gitu. Ketika kita input post kita di halaman blog
yang sudah kita muat di Page Builder Elementor kita, begitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Yang baru datang di channel YouTube saya, jangan lupa di like, save, share, and comment, dan juga di subscribe. Sukses selalu untuk teman-teman. Happy learning and watching. Saya Rizky. See ya.